Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melani. Di sini saya Arini Putri, Elsa Melinda, Siren Maharani, dan Muhammad Fahrizal dari kelompok 3 kelas 8B MTSN Dualu akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Peradaban Islam Masa Daulah Ayyubiyah. Di antaranya yaitu kemajuan bidang pendidikan, bidang ekonomi dan perdagangan, militer dan sistem pertahanan, dan bidang pertanian. Peradaban Islam Masa Daulah Ayyubiyah. Bagian A. Kemajuan bidang pendidikan. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini, tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo atau Halb, Emesa, Hama, dan Ba'laba mengikuti mazhab Syafi'i. Pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Rumah sakit Al-Nuri ini menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah Rumah Sakit Al-Walid, dan ditambah fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sebagai sekolah kedokteran. Pada bangunan monumen-monumen, penguasa Daulah Ayyubiyah menorehkan seni menulis indah. Prasasti-prasasti yang ditulisnya menjadi daya tarik para ahli paleografi atau ilmu tulisan kuno Arab. Sejak saat itu diperkirakan seni kaligrafi atau khat Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya Kufi kemudian diperbaharui dan melahirkan gaya kaligrafi Naskhi. Salah satu prasasti yang sampai ini masih bisa dilihat dan dibaca terdapat di Menara Benteng Aleppo. Disebut dalam catatan orang Suriah dan Hittia, benteng pertahanan tersebut merupakan mahakarya arsitektur Arab kuno dan terus ada berkat jasa pemeliharaan dan renovasi. Pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan atau sekolah masjid juga sebagai mausoleum menunjukkan pada masa Daulah Ayyubiyah terbangun konsep multifungsi yang berhubungan dengan masjid di Suriah. Bahkan pada pemerintahan selanjutnya setelah Daulah Ayyubiyah, yaitu masa pemerintahan Daulah Mamluk, melahirkan suatu tradisi baru, yaitu menguburkan para pendiri sekolah masjid di bawah kubah bangunan yang mereka dirikan. Selanjutnya, Jalaluddin Yusuf Ayyubi juga mencurhatkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya, seperti ke Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Ibnu Jubair menyebutkan ada beberapa juga madrasah di kota Iskandaria. Di antara madrasah terkemuka dan terbesar berada di Kairo dan memakai nama sendiri, yaitu Madrasah Asy-Syalahiyah. Menurut sejarah Islam, jika Nizam Al-Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah, maka setelah Madrasah Nizamiyah ini madrasah terbesar adalah yang didirikan oleh Jalaluddin Ayyubi. Sekarang madrasah-madrasah tersebut tidak bisa ditemukan lagi, namun sisa-sisa arsitekturnya masih bisa dilihat. Pada tahun-tahun berikutnya,
Gaya arsitektur ini melahirkan beberapa momen Arab yang indah di Mesir. Salah satunya yang terindah dan menjadi model terbaik adalah Madrasah Sultan Hasan di Kairo. Di samping mendirikan sejumlah madrasah, Syahaluddin Yusuf Ayyubi juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Bangunan kedua rumah sakit ini dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan, sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Syahaluddin adalah Ibnu Mayyum Beragam Hayuddin. B. Bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan pengusaha Muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selain itu, dimulai percetakan mata uang dirham campuran (fulus). Pencetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Pencetakan uang fulus tersebut dimaksud sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak disignifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Dalam bidang industri pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. C. Militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Kal al-Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak bersebelahan Bukit Muqattam dan berhampiran dengan Medan Sayyidah Aisyah. Ide membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin melihat bahwa kota Kahira begitu luas dan besar dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syirah. Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan agar bahan batu yang digunakan untuk membangun pondasi benteng tersebut diambil dari batu-batu yang terdapat di piramid di Giza. Benteng ini dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Untuk memasuki benteng, terdapat beberapa pintu utama, di antaranya pintu Fat, pintu Nasar, pintu Kalk, dan pintu Luk. Kemudian terdapat saluan air berasal dari Sungai Nil yang pada masa itu menjadi bekal minum para tentara. Pada zaman kerajaan Utsmaniyah, benteng ini mengalami perluasan. Di bagian utara benteng terletak Masjid Muhammad Ali Pasha terbuat dari marmer dan granit. Terdapat juga di dalam kawasan benteng ini Museum Polis, Kasrul Jauhara atau Museum Permata yang menyimpan perhiasan raja-raja Mesir. Terdapat juga Mataf Al-Fan Al-Islami atau Museum Kesenian Islam yang terletak di bab atau pintu Halb yang menyimpan ribuan barang yang melambangkan kesenian Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW.
termasuk diantaranya surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penguasa Mesir saat itu bernama Makaukis agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian D, bidang pertanian, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian. Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di Ba'labak atau sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjuk menjadi komandan oleh Gubernur Nuruddin Sangi. Materi dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.